Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Buron selama 18 bulan, tersangka pembunuhan di Kabupaten Tapin ditangkap. Bocah berusia 3 tahun di Banjarmasin mengalami eksploitasi dan kekerasan dari orang tuanya. Pencemaran oli di sejumlah sungai Banjarmasin mulai berkurang. Buron selama 18 bulan, tersangka pembunuhan berinisial WA ditangkap polisi dari Polres Kabupaten Tapin. Pemuda berusia 27 tahun ini diciduk saat hendak menaiki mobil angkutan menuju Gunung Mas, Kalimantan Tengah. WA melakukan tindak pidana pembunuhan kepada korban berinisial HD 19 tahun di salah satu warung di Desa Batung, Kecamatan Piani pada 21 Maret 2021 lalu. Pembunuhan ini terjadi karena tersangka dan korban berebut korek api. Pelakunya adalah Wardani alias Iwar bin Urami. Ya. Kemudian untuk korbannya sendiri adalah Henry bin Yanto. Umur pelaku 27 tahun. Kemudian korban sekitar 19 tahun. Ini pun motifnya adalah emosi sesaat. Jadi kejadiannya itu antara pelaku ini sama korban ada di warung Paita, main biliar, masalah mancis. Jadi pelaku ini mengatakan kepada korban bahwa itu mancis saya. Ternyata korban bilang itu mancis saya. Kemudian akhirnya terjadilah perkelahian. Kemudian si pelaku menusuk sebelah kiri dada korban dan korban meninggal dunia. Tersangka akan dikenai pasal 338 KUHP dan 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Balita penjual asongan di Banjarmasin viral di media sosial karena mendapat eksploitasi dan kekerasan dari orang tuanya sendiri. Enggak tahu ya. Coba ini. Kamu bungkus semua 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bocah perempuan berinisial K tersebut kerap dipaksa mengemis dan berjualan asongan oleh orang tuanya di depan salah satu hotel kawasan Banjarmasin Tengah. Tidak hanya dieksploitasi, bocah berusia 3 tahun ini juga sering dipukul orang tuanya jika menolak mengemis dan berjualan. Wali Kota Ibnu Sina membenarkan bocah tersebut memang sering diperlakukan kasar dan dipaksa mencari uang oleh orang tuanya. Bahkan menurutnya perlakuan tersebut sudah dialami sang bocah sejak 2021 lalu. Pihaknya pun sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani masalah ini, namun sayangnya tetap saja terulang lagi. Ketika berjualan juga diawasi oleh orang tuanya. Jadi ya mungkin berharap belas kasihan gitu. Lalu kemudian orang membeli, prihatin. Nah kalau misalnya dagangan-dagangan itu tidak laku, ya dipukulnya. Ini harus pada level tindakan aparat keamanan mungkin ini harus pemantauan agar kasus kekerasan ini bisa diakhiri. Tapi memang tidak mudah karena memisahkan anak dari orang tua ini juga perlu langkah-langkah khusus yang kemudian
pencegahan persuasif itu tindakan perlindungan. Ibnu Sina meminta pihak kelurahan dan warga di sekitar tempat tinggal anak tersebut untuk mengawasi. Ia berharap eksploitasi dan kekerasan yang dialami bocah K tidak terjadi lagi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Seolah pemerintahnya tidak melakukan apa-apa, padahal sudah dilakukan. Bayi di Banjarmasin yang lahir bertepatan dengan hari ulang tahun HUT ke-32 SCTV mendapat kejutan. Anak kelima dari pasangan Said Idris dan Sarifah Zainah tersebut lahir secara normal pada Rabu 24 Agustus pukul 1 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ansari Saleh Banjarmasin. Bayi mungil ini mendapat kejutan berupa uang persalinan senilai 5 juta rupiah serta perlengkapan bayi dari produk Velvet Junior, Dialog Baby, dan Mama's Choice. Said Idris dan Sarifah Zainah merupakan warga Keramat Basirih, Banjarmasin Barat. Pasangan yang berprofesi sebagai petani dan ibu rumah tangga ini merasa sangat senang dan bersyukur mendapat kejutan atas kelahiran buah hati mereka. Ini anak yang keberapa, Pak? Anak yang kelima. Tadi lahirnya normal, Pak, ya? Tidak operasi gini? Ya normal. Perempuan? Perempuan. Bagaimana Pak perasaan Pak kehadiran anak kelima? Ya, perasaan hati senang, bahagia. Senang. Ya, Tadi jam berapa Pak lahirnya, Pak? jam 1. 1 tanggal 24 Agustus, Pak. 24. Bayi perempuan tersebut saat ini harus dirawat di ruangan khusus karena kondisinya yang kurang sehat. Meski demikian, hari kelahirannya bertepatan dengan HUT ke-32 tahun SCTV menjadi berkah bagi orang tuanya. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Buron selama 18 bulan, tersangka pembunuhan di Kabupaten Tapin ditangkap. Bocah berusia 3 tahun di Banjarmasin mengalami eksploitasi dan kekerasan dari orang tuanya. Pencemaran oli di sejumlah sungai Banjarmasin mulai berkurang. Oli yang mencemari sejumlah sungai di Banjarmasin sudah mulai berkurang. Pemilik kapal yang bertanggung jawab atas pencemaran oli di sungai masih melakukan pembersihan di beberapa titik. Terpantau Rabu kemarin, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batola meninjau pembersihan oli yang mencemari Sungai Alalak dan Sungai Awang Banjarmasin tersebut. Selain itu, DLH juga mengambil sampel air sungai untuk memastikan pencemaran oli telah berkurang. Kepala DLH Fahriana mengatakan, pencemaran oli di sungai sudah mulai berkurang dibandingkan beberapa hari yang lalu. Pengurangan pasti ya, karena memang ini ada usaha untuk dari ilung itu ya, untuk mengikat daripada palutan itu penanggulangannya. Kemudian sudah beberapa hari kan berjalannya, pastinya air turun naik, itu pasti ada pengurangan. Nah Bu, ke depan kira-kira ini apakah optimis nih bisa semuanya beres nih Bu? Harapan kami pihak perusahaan, insya Allah ya, pihak perusahaan mengikuti SOP yang memang istilahnya berlaku, baik dari istilahnya dari
dari perhubungan atau Polair ataupun instansi lainnya. Ya, ini kita kan mempercepat, ini kan 6 kelotok kita siapkan mulai kemarin, ini sudah hampir 10 hari kontinu, dan besok kita nambah orang lagi untuk yang di samping-samping kita tebas-tebasin kan. Kita nebur sekitar 8 kelotok. Artinya tumbuhan-tumbuhan yang hitam kita potong. Dibersihkan supaya tidak ada lagi yang kotor-kotor gitu. Lanjutannya sampai kapan ya ini, Pak? Sampai bersih, Pak. Sampai benar-benar. Artinya secepat mungkin Secepat mungkin. Dan kalau ada keluhan masyarakat, kita siap tanggung jawab apa yang misalnya kerugian apapun, kita siap bertanggung jawab. Pencemaran oli di sejumlah sungai Banjarmasin terjadi sejak tanggal 10 Agustus lalu akibat kapal pengangkut 100 ton oli tenggelam di perairan Sungai Alalak, Kabupaten Batola. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pembangunan desa terpencil di Banjarmasin melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD ke-114 telah rampung. Ada sejumlah fasilitas umum yang dibangun prajurit Kodim 1007 di Desa Sungai Gampa, Banjarmasin Utara. Di antaranya jalan, jembatan, drainase, dan tempat ibadah. Pembangunan di desa terpencil ini telah rampung pada Rabu kemarin dan ditutup melalui upacara yang berlangsung di Balai Kota Banjarmasin. Wali Kota Ibnu Sina merasa senang dan bersyukur program TMMD ke-114 telah membangun fasilitas umum yang layak bagi warga desa Sungai Gampa. Pelaksanaan TMMD ke-114 di Kota Banjarmasin tahun anggaran 2022 ini berjalan dengan lancar dan laporannya juga 100% karena pengerjaan fisik ini memerlukan banyak tenaga dan juga pikiran. Saya sempat memberikan perhatian khusus karena sayang kalau kemudian tidak tercapai 100%, tapi alhamdulillah sesuai dengan target itu sudah sampai 100%. Terima kasih banyak. Infrastruktur ini akan sangat membantu warga Kota Banjarmasin, khususnya di daerah Banjarmasin Utara yang berbatasan juga dengan Barito Kuala dan Kabupaten Banjar, karena ruas jalan yang dibangun itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Rasanya ada kurang lebih 115 kepala keluarga yang terdampak dan mendapatkan manfaat dari pembuatan jalan baru tersebut. Di mana kita dapat melaksanakan TNI Manunggal Membangun Desa ke-114 ini, termasuk instansi vertikal yang lainnya. Kita lihat sendiri, alhamdulillah semua pembangunan fisik jalan, termasuk sasaran non fisik, ini bisa dapat kita selesaikan tepat waktu dan seluruhnya semuanya 100%. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang terbesarnya kepada Bapak Wali Kota, Bapak Kapolres, dan seluruh instansi vertikal yang telah mendukung pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-114 ini. Warga desa Sungai Gampa diimbau untuk menjaga dan merawat fasilitas umum yang telah dibangun melalui program TMMD. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Buron selama 18 bulan, tersangka pembunuhan di Kabupaten Tapin ditangkap. Bocah berusia 3 tahun di Banjarmasin mengalami eksploitasi dan kekerasan dari orang tuanya. Pencemaran oli di sejumlah sungai Banjarmasin mulai berkurang. Anggaran pemilu tahun 2024 mendatang naik hampir 300% dibandingkan tahun 2019.
kita hormati kesempatan kesehatan kita. Tahun 2019 lalu, anggaran pemilu hanya 25,59 triliun rupiah, sedangkan tahun 2024 mendatang, anggarannya mencapai 76,6 triliun rupiah. Anggota Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, saat menghadiri acara sosialisasi pemilu 2024 di Banjarmasin mengatakan, anggaran pemilu dinaikkan agar pelaksanaannya lebih efektif. Saya minta kepada seluruh masyarakat sebagai mitra kerja dari penyelenggara pemilu, mari kita awasi penyelenggara pemilu di Banua kita tercinta ini, kerjanya, integritasnya, bagaimana mereka melayani publik dan seterusnya. Karena tentu pengawasan DPR sangat terbatas. Kami sendiri banyak berada di Jakarta. Nah, karena itu ini perlu diketahui oleh publik. Dan 76,6 triliun itu yang paling banyak tersedot, salah satunya adalah honorarium penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc. Rifki mengimbau kepada masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemilu 2024 mendatang agar berjalan dengan lancar dan aman, serta tidak ada penyelewengan anggaran. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Puncak peringatan Hari Jadi ke-72 Kabupaten Banjar digelar oleh pemerintah setempat Rabu pagi. Kegiatan berlangsung di halaman Pemkab Banjar, dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirinur. Selain itu, ribuan warga juga memadati acara ini untuk menikmati makanan gratis. Berbagai makanan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar pun ludes diserbu warga. Bu, gimana Bu suasana Hari Jadi Kabupaten Banjar ini Bu? Apa yang Ibu dapat dari kuliner yang ada ini tadi Bu? Kue apa tuh? Kue macam-macam kue lah. Oh, banyak dapat Bu ya? Nah, peruntukannya untuk apa Bu? Untuk dibawa ke rumah atau untuk dimakan atau gimana Bu? Untuk dibawa ke rumah. Oh, untuk keluarga Bu ya? Ini menunjukkan secara tidak langsung perhatian kepada kami untuk memberikan semangat nanti membangun bisa lebih concern lagi, lebih berkolaborasi lagi sehingga membangun depan bisa lebih sejahtera. Tahun 2023 nanti apa nih targetnya nih? Beberapa program tentu kami mohon doa yang sudah mungkin disadari. Kita lihat bersama di dalam kegiatan tadi untuk program-program. Pada momentum peringatan Hari Jadi ke-72 ini, pemerintah Kabupaten Banjar berharap ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19 dapat segera pulih dan pembangunan semakin meningkat. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Ada satu makam unik di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan yang kerap dikunjungi peziarah, baik lokal maupun luar daerah. Makam Datu Nuraya namanya. Makam ini disebut unik karena memiliki panjang mencapai 90 meter dan lebar 6 meter hingga dinobatkan sebagai makam terpanjang dunia. Keunikan inilah yang membuat wisatawan lokal maupun luar daerah tertarik untuk berziarah maupun berkunjung. Konon katanya, ukuran tubuh Datu misterius tersebut panjangnya lebih dari 100 meter. Berdasarkan sejarah, Datu Nuraya datang menemui ulama bernama Datu Suban yang tengah berkumpul merayakan hari raya dengan 13 santrinya. Saat ditanya, Datu Nuraya hanya melafalkan kalimat La ilaha illallah 7 kali. Kemudian meninggal dunia.
Datu Suban dan ke-13 santrinya sempat kebingungan karena merasa tidak sanggup mengangkat jenazah raksasa tersebut. Selain itu mereka juga tidak memiliki air untuk memandikannya karena sedang musim kemarau. Namun tiba-tiba saja hujan lebat turun dan tubuh Datu Nuraya dapat diangkat. Bahkan Datu Suban dan santrinya merasa jenazah tersebut ringan seperti kapas. Saat dimakamkan, tubuhnya ditekuk seperti huruf Hamzah karena liang yang digali tidak muat. Kita kuburannya, waktu angkat saya Pak besar tadi, paling angkat dengan dia. Karena ini mandi di kuburan, nama kuburan juga. Nah, yang sudah selesai kemani tadi, kemudian Suban kita kayak membuat kitab, kita membuka kitab tadi, sudah enak 7 hari. Yang 7 hari, saya dibuka kita tadi. Kemudian itu muncul Suban, ya pengarnya makan tahu. Jadi dengarin Datu Nuraya, karena datang hari raya, meninggal hari dia. Datu Nuraya tidak diketahui nama aslinya. Datu Subanlah yang memberi nama tersebut setelah 7 hari dimakamkan. Datu misterius itu dianggap wali Allah karena membawa kitab yang kini terkenal, yakni Kitab Barencong. Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Buron selama 18 bulan, tersangka pembunuhan di Kabupaten Tapin ditangkap. Bocah berusia 3 tahun di Banjarmasin mengalami eksploitasi dan kekerasan dari orang tuanya. Pencemaran oli di sejumlah sungai Banjarmasin mulai berkurang. Buron selama 18 bulan, tersangka pembunuhan berinisial WA ditangkap polisi dari Polres Kabupaten Tapin. Pemuda berusia 27 tahun ini diciduk saat hendak menaiki mobil angkutan menuju Gunung Mas, Kalimantan Tengah. WA melakukan tindak pidana pembunuhan kepada korban berinisial HD 19 tahun di salah satu warung di Desa Batung, Kecamatan Piani pada 21 Maret 2021 lalu. Pembunuhan ini terjadi karena tersangka dan korban berebut korek api. Pelakunya adalah Wardani alias Siwar bin Urami. Ya. Kemudian untuk korbannya sendiri adalah Henry bin Yanto. Umur pelaku 27 tahun, kemudian korban sekitar 19 tahun. Ini pun motifnya adalah emosi sesaat. Jadi kejadiannya itu antara pelaku ini sama korban ada di warung Pak Ita, main biliar, masalah mancis. Jadi pelaku ini mengatakan kepada korban bahwa itu mancis saya. Ternyata korban bilang itu mancis saya. Kemudian akhirnya terjadilah perkelahian. Kemudian si pelaku menusuk sebelah kiri dada korban dan korban meninggal dunia. Tersangka akan dikenai pasal 338 KUHP dan 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan.
Balita penjual asongan di Banjarmasin viral di media sosial karena mendapat eksploitasi dan kekerasan dari orang tuanya sendiri. Enggak tahu ya. Coba ini. Kamu bungkus semua 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bocah perempuan berinisial K tersebut kerap dipaksa mengemis dan berjualan asongan oleh orang tuanya di depan salah satu hotel kawasan Banjarmasin Tengah. Tidak hanya dieksploitasi, bocah berusia 3 tahun ini juga sering dipukul orang tuanya jika menolak mengemis dan berjualan. Wali Kota Ibnu Sina membenarkan bocah tersebut memang sering diperlakukan kasar dan dipaksa mencari uang oleh orang tuanya. Bahkan menurutnya perlakuan tersebut sudah dialami sang bocah sejak 2021 lalu. Pihaknya pun sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani masalah ini, namun sayangnya tetap saja terulang lagi. Ketika berjualan juga diawasi oleh orang tuanya. Jadi ya mungkin berharap belas kasihan gitu. Lalu kemudian orang membeli prihatin. Nah kalau misalnya dagangan-dagangan itu tidak laku, ya dipukulnya. Ini harus pada level tindakan aparat keamanan mungkin ini, harus pemantauan agar kasus kekerasan ini bisa diakhiri. Tapi memang tidak mudah karena memisahkan anak dari orang tua ini juga perlu langkah-langkah khusus yang kemudian pencegahan persuasif itu tindakan perlindungan. Ibnu Sina meminta pihak kelurahan dan warga di sekitar tempat tinggal anak tersebut untuk mengawasi. Ia berharap eksploitasi dan kekerasan yang dialami bocah K tidak terjadi lagi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Seolah pemerintahnya tidak melakukan apa-apa, padahal sudah dilakukan. Bayi di Banjarmasin yang lahir bertepatan dengan hari ulang tahun HUT ke-32 SCTV mendapat kejutan. Anak kelima dari pasangan Said Idris dan Sarifah Zainah tersebut lahir secara normal pada Rabu 24 Agustus pukul 1 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ansari Saleh Banjarmasin. Bayi mungil ini mendapat kejutan berupa uang persalinan senilai 5 juta rupiah, serta perlengkapan bayi dari produk Velvet Junior, Dialog Baby, dan Mama's Choice. Said Idris dan Sarifah Zainah merupakan warga Keramat Basiri, Banjarmasin Barat. Pasangan yang berprofesi sebagai petani dan ibu rumah tangga ini merasa sangat senang dan bersyukur mendapat kejutan atas kelahiran buah hati mereka. Ini anak yang keberapa, Pak? Anak yang kelima. Tadi lahirnya normal, Pak, ya? Tidak operasi gini? Ya, normal. Perempuan? Perempuan. Bagaimana Pak perasaannya, Pak, kehadiran anak kelima? Ya, perasaan hati senang, bahagia. Senang. Ya. Tadi jam berapa Pak lahirnya, Pak? Jam 1. 1 tanggal 24 Agustus, Pak? 24. Bayi perempuan tersebut saat ini harus dirawat di ruangan khusus karena kondisinya yang kurang sehat. Meski demikian, hari kelahirannya bertepatan dengan HUT ke-32 tahun SCTV menjadi berkah bagi orang tuanya. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.